Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Habis nonton podcast Deddy Corbuzier sama Mongol kemarin, berasa dapat ilham aja nih. Bukan tiba-tiba kepengen beralih jadi penganut satanisme ya, bukan. Tapi pengen ngulik film Indonesia yang ada hubungannya dengan iblis dan neraka or something. Dan pilihanku jatuh ke film Indonesia yang dirilis 2017 lalu ini kalau nggak salah. Nah, sebuah film dengan genre horror adventure yang punya rasa yang sudah lama nggak terlihat di bioskop tanah air. Dari segi kualitas produksi terbilang niat, meski beberapa poin tampaknya jadi pertimbangan kembali buat berlama-lama nonton film ini. Ya udahlah, nggak usah banyak cincong. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dari review singkat film Gerbang Neraka. Jadi maksudnya kita orang yang diutus Tuhan untuk menutup pintu neraka? Gerbang Neraka berkisah tentang penemuan sebuah bangunan piramida yang ternyata merupakan struktur bangunan piramida tertua di dunia, tepatnya di wilayah Jawa Barat Indonesia, yang kemudian dinamakan dengan Piramida Gunung Padang. Pemerintah kemudian menunjuk seorang arkeolog, Arni Kumalasari yang diperankan Julie Estelle, untuk meneliti keberadaan piramida tersebut. Sialnya, kegiatan penelitian itu memancing banyak kejadian aneh. Nah, dibantu seorang wartawan tabloid mistis, Tomo Gunadi yang diperankan Reza Rahadian, dan seorang paranormal Guntur Samudra yang diperankan Dwi Sasono, mereka akhirnya mulai menelusuri misteri tempat tersebut. Secara ide, Gerbang Neraka termasuk film yang berani ya, menghadirkan film petualangan horor asli Indonesia yang brilian, di mana kebanyakan produksi film Indonesia dengan genre horor atau sejenisnya tentu nggak jauh-jauh sama kisah urban legend. Ya, sebenarnya Gerbang Neraka pun demikian, diadaptasi dari misteri Gunung Padang yang ya emang sampai sekarang belum terbukti secara sains. Oke, Gerbang Neraka emang cukup pede, tapi ya sayangnya ide brilian ini tidak dibarengi presentasi yang baik. Disutradarai Rizal Mantovani, naskahnya ditulis Robert Roni, ini penulis naskah Critical Eleven, dan dipayungi rumah produksi Legacy Pictures. Entah bagaimana, Gerbang Neraka tidak bisa memenuhi ekspektasiku. Secara konsep rancangan cerita, ini kompleks, tapi banyak kelemahan yang cukup ketara. Dampaknya 3 tokoh utama film ini, peran Arni, Tomo, dan Guntur kayak kurang motivasi. Terkhusus buat peran Guntur ya, sorry Reza Rahadian, tokoh Tomo yang dibawakannya benar-benar useless. Ya oke, baiklah, sepanjang jalan aku komat kamit berharap makhluk jahatnya si iblis benar-benar terekspos dengan baik. Dan ternyata enggak. Si iblis sendiri diperankan Lukman Sardi, bukan karena di sini rupa si iblis selayaknya manusia biasa, tapi bagaimana cara film ini memvisualisasikan sosok pengkhianat Tuhan itu. Bahkan aku bandingkan dialog Lukman Sardi dengan materi podcast yang disampaikan Mongol, masih lebih bikin goosebumps cerita Mongol soal satanik itu. Kemudian ada sosok jin penunggu Gunung Padang, sebutannya Badurah. Ini juga sama aja kayak film horor Indonesia kebanyakan, kehadirannya beneran sama effortlessnya. Oke, mungkin ada yang bertanya, tahu jelek kenapa ditonton sih? Men, beda penonton, beda cara menontonnya. Jelek di aku mungkin tidak buat kalian, tapi kalau boleh jujur, Gerbang Neraka tidak seburuk itu juga. Film ini emang cukup nekat banget, berani banget lah membawa film horor yang kalau dibandingkan dengan horor-horor Indonesia lainnya, ini jelas berbeda. Visual efeknya meski bukan yang mengagumkan, setidaknya masih pantas disebut layak buat dinikmati. Ya, Gerbang Neraka adalah film petualangan horor yang menarik terlepas ulasan ini dipenuhi poin-poin jelek. Paling enggak, coba lihatlah gimana Reza Rahadian main film horor lagi setelah debut film horor terniatnya di film Pulau Hantu 2 2008 silam. Oh iya, jangan lupa tontonnya di Netflix. Jangan nonton ilegal. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.